Hi guys, another day, another year. So this is my first time video vlog about my personal thought. Makin ini tuh aku ngerasa kayak less romantic gitu. I feel like why no one choose me? Why no one pick me? No one love me? Kenapa? Padahal aku udah ngelakuin hal yang terbaik, udah ngelakuin yang aku bisa. Aku yang cantik gitu loh, aku yang terpintar, keren, charismatic. I always treat people really well, really good. But why? Nggak ada satupun orang yang tertarik. Why no one choose me? No one pick me? Why no one love me? Itu pandangan yang pertama mengenai situasi kondisi aku. Yang kedua adalah akhir ini tuh aku juga lagi nonton drakor, webtoon, nonton anime gitu. The prince always choose her princess. Whatever the princess doing, prince always choose a princess. Kenapa gitu loh? Dia aku flashback kan lah ya, kalau misalnya kita habis nonton romance tuh pasti kita langsung fokus ke realita kita kayak where's my prince gitu. Ternyata itu tuh lama-lama ngelit aku ke energi negatif gitu. Aku jadi berpikiran akhir-akhir ini, kenapa ya nggak ada yang pilih aku? Kenapa ya nggak ada yang suka sama aku? Kenapa ya cerita-cerita itu tuh nggak ada relate sama aku? Aku pengen juga loh prince aku itu pilih aku because I'm a princess. I really want someday prince will choosing me and I really want love. Itulah yang jadi pembahasan kita hari ini. Sebenarnya kita pada kondisi ini nggak butuh cinta. Kamu tuh nggak butuh cinta guys. Kamu tuh hanya perlu divalidasi, dipilih, dilihat, diambil. Kamu tuh haus divalidasi kalau kamu tuh bagus misalnya. Kamu tuh haus akan dipilih gitu. Karena itu bisa jadi terimplikasikan dari berbagai macam masa lalu kamu. Misalnya, kamu akan dapat apresiasi kalau kamu udah bisa jadi juara satu. Akan disayangi ketika kamu misalnya memberikan sesuatu kepada orang lain. Kamu akan dipuji ketika misalnya kamu men-treat orang dengan baik. Harus ada hasil ataupun pembuktian supaya kamu tuh mendapatkan cinta itu. Itu yang salah. Dan mungkin itu terakumulasikan di masa lalu kamu. Entah dari teman-teman kamu, entah dari family kamu, entah dari pasangan masa lalu kamu, ataupun entah dari diri kamu sendiri gitu loh. Kamu mungkin selama ini cenderung mengapresiasi diri kamu saat kamu mendapatkan sesuatu dulu. Misalnya kamu akan merasa keren, kamu akan merasa pintar, kamu akan merasa hebat kalau misalnya kamu menang lomba. Kamu akan dipuji oleh dosen kamu kalau misalnya kamu bagus. Jadi harus ada pembuktian dan hasil seperti itu dulu baru kamu tuh mendapatkan suatu pujian, atau baru kamu tuh dipilih, baru kamu itu dilihat, baru kamu itu divalidasi, baru kamu itu dipuji. Itu yang salah. Dan akhirnya itu tuh terakumulasi ke dalam pemikiran kamu bahwa kamu harus selalu performatif. Ternyata aku baru sadar dan aku baru mempelajari diri aku. Ternyata selama ini aku performative person. Dimana misalnya aku tuh nge-treat orang, emang aku tuh aware akan apa yang aku lakukan pada orang tersebut. The way you have to be perfect, the way you have to be beautiful, you have to be smooth, all the things in the life gitu loh. Kamu harus terlihat bagus, kamu harus selalu keren, kamu harus terlihat ramah, kamu harus karismatik, kamu harus jadi yang paling cantik, kamu harus jadi yang paling keren, paling pinter, paling berwibawa, paling well manner, paling elegant, and something like that gitu. Nah, ternyata selama ini tuh aku menerapkan itu kepada diri aku, dan orang-orang pun melihatnya dari aku tuh sebagai sosok yang sempurna karena aku pengen dilihat seperti itu. Jadi cenderung performatif, not just being myself gitu. Tapi salahnya adalah yaitu aku nggak jadi diri aku sendiri gitu. Pas lah kemarin tuh ada suatu momen di mana aku ada kerjaan gitu kan, dan di sana aku nggak jadi elegan itu, aku nggak jadi cewek yang aku mau itu, aku nggak jadi orang yang performatif itu. Aku mengeluarkan energi marahku, aku mengeluarkan energi menjadi diriku gitu loh. Pada saat itu di diskusi aku marah gitu loh, aku menunjukkan sisi diriku yang lain, menunjukkan sisi diriku yang kritis, menunjukkan sisi diriku yang mulai terancam. Setelah itu aku mulai berkicau gitu loh, kayak aku mulai menunjukkan sisi diri aku yang kontradiktif, misalnya diri aku yang nggak sesuai sama apa yang pemimpin aku offering ke aku gitu loh. Idealisme aku tuh mulai keluar di sana. Nah, akhirnya itu terakumulasi dengan aku yang ternyata berpikir nih, oh kemarin tuh salah ya, seharusnya kemarin tuh aku nggak seperti itu, seharusnya kemarin tuh aku nggak ngomong kayak gitu, harusnya aku tuh tenang, harusnya aku tuh elegan, harusnya aku tuh emotional intelligence and something like that, because I always treat myself and harus perfect gitu loh selama ini. Aku baru sadar, dan itulah yang bikin aku tuh merasa, padahal aku udah ngelakuin yang terbaik loh selama ini, padahal aku udah keren banget loh, aku udah bijaksana banget loh, aku tunjukin dedikasi aku udah do my best gitu loh. Aku tuh ngerasa ini tuh suatu kompetisi yang harus diselesaikan. Aku merasa ini tuh suatu ujian yang harus diselesaikan dan harus dapat nilai sempurna gitu loh. Dan ketika aku dapat nilai sempurna, ketika aku udah melakukan hal yang terbaik, ya kamu harus puji aku gitu. Kamu harus pilih aku. Kalau misalnya ada event lagi, kalau misalnya ada kegiatan lagi, atau ada acara lagi, ya kamu harus pilih aku gitu loh. Karena aku udah ngelakuin yang terbaik selama ini. That's my problem. That's the problem guys. Itulah yang bikin kita ngerasa haus akan cinta, haus akan validasi, haus akan merasa untuk dipilih. Karena dari awal, kita tuh nggak milih diri kita sendiri, kita nggak jujur ke diri kita sendiri, karena kita akan merasa kalau kita dipilih, kalau kita divalidasi, kalau kita dipuji, baru kita ngerasa keren gitu, baru kita ngerasa, oh iya ya, aku se-worth it itu loh, aku se-bervalue itu. That's the problem, that's the things yang salah. So that's why
aku ngerasa apa ya yang salah dari diri aku ya, apa yang sebenarnya aku rasain gitu loh. What's wrong with me? Jadi sebenarnya tuh adalah kamu tuh bukan haus akan cinta, bukan haus akan relationship. Kamu tuh hanya haus akan validasi eksternal dari orang lain. Kamu selama ini ngerasa kalau ada bukti baru kamu akan dapat apresiasi. Dan kamu ngerasa kecewa ketika kamu udah gak performatif selama ini, udah ngelakuin yang terbaik selama ini, nge-treat orang, apapun yang dilakukan sama orang ke kamu selalu baik sama mereka, perfect person. But ya, kamu gak jujur sama diri kamu sendiri. Dan akhirnya kamu kecewa sendiri, kamu capek mental sendiri, dan kamu haus sendiri. So, what we have to do? You have to be grief. Nah, ini. Kamu harus benar-benar terima diri kamu. Terima. Kalau kamu lagi marah, ya marah gitu loh. Kalau kamu emang lagi gak suka, ya gak suka. You just have to be honest with yourself gitu loh. Jangan performatif terus. Jangan mengincar jadi cewek yang perfect itu gitu. Because that's the thing is, you have to be grateful, you have to be grief. Kamu harus terima kalau misalnya kamu nggak sempurna. Kamu harus terima kalau kamu nggak harus selalu baik gitu loh di depan orang gitu. It doesn't mean like you have to be bad all the time gitu kan. Tapi maksudnya adalah kamu nggak harus jadi orang yang sempurna itu gitu. That's the part of being human. Kita ada energi marah, ada energi nangis, ada energi kecewa, bersedih, mengamuk misalnya. Nah, itulah yang aku ngerasa salah akhir-akhir ini. Kenapa ya kemarin tuh aku tuh ngerasa kayak, harusnya kemarin aku nggak usah marah. Ya udah, nggak apa-apa marah. That's the part of being yourself. Gitu. Itu yang pertama. Kamu harus terima semua energi itu, karena itu part of humans. Jangan jadi orang yang perfect itu gitu loh. Yang kedua adalah, nggak usah harus haus akan validasi dari orang lain gitu. Jadi, ketika orang nggak milih kamu misalnya, ketika orang nggak ngevalidasi kamu, ketika kamu nggak dipilih pada saat itu, ya udah, bukan kamu orangnya. It doesn't mean like kamu nggak berarti gitu. Bukan berarti kamu tuh nggak bervalue, bukan berarti kamu nggak worthy, bukan berarti kamu nggak bagus. It's simple because you are not the person gitu. So why you have to destroy yourself? Kenapa hal itu tuh bisa merusak diri kamu gitu loh, menghancurkan diri kamu? You are you gitu loh. Kamu tuh bukan tergantung dengan apa yang orang-orang bilang ke kamu gitu. Kalau kamu nggak dipilih atau kamu nggak diajak di next event misalnya, atau kamu nggak menjadi orang yang menjadi contoh gitu, ya udah. Because you are not that person. Kamu tuh bukan orangnya. Kamu bukan orang yang dipilih untuk dia. Ya udah gitu loh. You just have to be grieved gitu. Then you have to validate yourself. Kamu harus validasi diri kamu sendiri. Jangan haus akan validasi dari orang lain. Kayak ya udah, kalau misalnya kamu nggak dipilih ya udah gitu. Nah, kalau misalnya kamu udah ngerasa puas dengan diri kamu udah menerima semua sisi kamu, baik itu sisi baik ataupun buruk kamu akan jadi orang yang kuat gitu. Karena kamu nggak mudah ke-destroy sama orang lain, nggak ekspektasi tinggi sama orang lain, karena kamu udah memvalidasi diri kamu sendiri. Kamu nggak jadikan sempurnanya diri kamu itu sebagai tolak ukur seberapa berartinya kamu. Kamu menerima sisi kamu sebagai seorang manusia. That's the things, guys. I think aku nyelesain masalah akan diri aku sendiri. Apa sebenarnya yang jadi masalah dalam diri aku, dan finally, I do that. So, berhenti untuk mengharapkan cinta dari orang lain. Dan aku tuh baru sadar juga, guys, dari film-film yang aku tonton, itu tuh bahkan putrinya itu nggak mengharapkan validasi dari pangerannya. Aku kan selalu berpikir, oh, kenapa ya pangerannya ini selalu memilih princess ini? Why the prince always choose his princess gitu? Padahal princessnya tuh kayak brutal banget gitu. Nggak well manner as a princess gitu. Nggak kayak princess yang perfect gitu. That's the things aku sadari. Aku selama ini berpikir kayak, kenapa ya wanitanya selalu dipilih sama laki-laki ini? Kenapa ya pangerannya selalu pilih princess ini? Padahal princessnya tuh nggak well manner, nggak perfect princess gitu. That's the point. Because princessnya itu milih dirinya sendiri untuk jadi dirinya sendiri gitu loh. Nggak jadi pribadi yang perfect princess. Not the perfect queen, not the perfect princess. That's the way prince love her princess. Because that's the thing. The way a princess being herself. Not being the perfect. So yeah, at the end of the day, aku dari nonton film-film ini aku sadar, dan dari 2 video tadi aku sadar, dan dari refleksi dalam diri aku sendiri, akhirnya aku bisa menyimpulkan bahwa pada akhirnya kamu tuh nggak harus selalu toxic product, kamu nggak harus selalu jadi perfect gitu loh. Nah, biasanya kan kita tuh cenderung untuk jadi perfect gitu kan. Kayak, oh berarti kalau misalnya aku merasakan perasaan ini atau ngerasa ini, berarti aku harus lebih produktif lagi gitu loh. Aku harus ngerasa lebih kegiatan aku misalnya. Aku harus go to the gym, asah kemampuanku dan sebagainya. Itu salah juga gitu loh. Nggak sepenuhnya benar. Karena kamu tuh nggak menerima perasaan itu. Dan kamu nggak benar-benar deep thinking about what you feeling gitu. Kamu kayak toxic productivity jatuhnya. Itu pada akhirnya balik lagi ke fase awal. Karena kamu nggak benar-benar menyelesaikan apa yang sebenarnya jadi masalah selama ini gitu loh. It's not about you being productive or not. Malah, ketika kamu ngerasakan ini, kamu tuh harus jadi orang perfect itu lagi gitu loh.
Jadi kalau misalnya kamu ngerasa haus validasi, kamu ngerasa haus akan cinta, ya kamu nggak usah paksa diri kamu untuk jadi yang terbaik supaya dilihat orang, supaya dipilih orang gitu loh. Dan ketika itu satu, toxic productivity itu nggak selamanya baik guys, dan kamu nggak harus paksa diri kamu untuk jadi perfect itu lagi gitu loh. Dan yang kedua adalah ketika kamu nggak dipilih misalnya, ya udah, it doesn't mean like you're not worthy, you're not value. Nah selama ini tuh aku ngerasa kalau misalnya aku dipilih, aku ajak kolaborasi, ikut kegiatan dan sebagainya, dikenalkan, didapatkan gitu, dipilih, aku ngerasa akan merasa, oh aku berarti berarti gitu loh. Padahal nggak selamanya begitu. Ketika aku nggak dipilih sekalipun ya udah aku tetap berarti in my way gitu loh. That's the answer of this problem, right? So aku harap ini menolong kalian juga yang mungkin satu saat ngerasain ini ataupun sekarang lagi ngerasain ini. I'm Zaki Salsabila. See you in the next yapping videos.